Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara saya membuat para-para ya teman-teman. Jadi tanaman pari kita ini sudah ditanam dan sekarang usianya baru 5 hari teman-teman. Nah di usia 5 hari ini kita melakukan pemasangan para-para teman-teman. Kalau versi saya seperti ini ya teman-teman untuk pembuatan para-paranya. Saya dibantu oleh abang saya sama adik saya untuk hari ini ya teman-teman, karena berkejaran dengan waktu. Takutnya kalau dikerjakan molor-molor, ini parenya ini sudah naik duluan tapi parak-paranya belum jadi, itu kacau teman-teman, nanti bisa terlambat kita. Nah untuk hari ini sepertinya akan kelar. Saya akan menunjukkan dulu ke teman-teman ya, karena kemarin banyak yang bertanya itu cara pembuatan para-paranya seperti apa ya. Jadi ini teman-teman, untuk yang satu ini kayunya bebas ya, ukurannya berapa ini saya tidak tahu, pokoknya lebih besar lebih bagus ya, supaya kuat, tidak mudah roboh. Jarak antara satu tiang ini ke tiang selanjutnya itu 3 meter ya teman-teman. Jadi ini 3 meter, kemudian dibuat lurus ya seperti ini. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari jauh itu seperti ada lorong ya teman-teman. Waktu lorong itu kan ini jarak 3 meter ya, 3 meter, terus kesananya lagi itu 3 meter teman-teman. Jadi 3 kali 3 ya untuk jaraknya, jarak tiang ini teman-teman. Kemudian nanti kita akan memasang lintang di atasnya, itu lagi dipasang ya. Nah seperti itu contohnya, itu menggunakan kayu ukuran 2 kali 3 ya, kita bisa melihat kayunya. Nah ini dia teman-teman kayu yang saya pakai untuk menahan tali di atas ya. Jadi untuk lintang seperti ini kita menggunakan kayunya ini ya, yang seperti ini. Besarnya ini cukup teman-teman, karena ini lumayan keras kayunya. Jadi ini kita beli di sini 3.000 per satu batang 4 meter ya. Kemudian saya menggunakan 2 kayu, yang satu agak lebih kecil nanti untuk penahannya juga teman-teman, supaya buahnya tidak mudah menjulur ke bawah ya. Jadi saya memakai yang agak lebih kecil, ini harganya 2.000 ya di tempat saya. Di tempat kalau di sini ada tempat pengolahan kayu, jadi saya ngambil di situ lumayan murah teman-teman. Nah ini teman-teman, di usia 5 hari ini tidak ada satupun yang mati ataupun yang tumbuhnya tidak normal, semuanya bagus teman-teman. Dan saya terus terang ini tidak saya siram sama sekali waktu pertama kali pindah tanam, sampai sekarang saya biarkan ya. Karena saya juga sengaja memolor-molorkan dulu. Kalau udah para-paranya jadi, nanti baru kita genjot pertumbuhannya teman-teman, biar kita tidak kejar-kejaran dengan parenya. Ini sungguh pun belum diapa-apain teman-teman, ini sudah mulai nih. Nah dia kalau udah naik seperti ini nanti kita akan kesulitan dikejar-kejar nanti ya. Jadi kita harus kelarkan dulu para-paranya. Nah ini teman-teman, nanti untuk proses selanjutnya ada lagi teman-teman nih. Setelah ininya jadi kita pasang semua, nanti kita buat bujuran seperti ini lagi, menggunakan kayu yang kecil yang saya jelaskan tadi ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman, untuk ketinggiannya ya, ketinggiannya kurang lebih setinggi kita ditambah 1 jengkal lagi, kira-kira hampir 2 meter lah tingginya ya. Jadi nanti kita bansi lagi supaya buahnya kalau menjulur ke bawah itu tidak terlalu bawah. Kalau terlalu bawah menjulur nanti kita akan susah untuk perawatannya ya, untuk lewat aplikasi penyemprotan ataupun pemupukan yang lainnya. Jadi kita sudah antisipasi. Ini lagi dilakukan pemasangan penyambungan ya. Nah oke teman-teman, kita paku dulu supaya kuat. Jadi supaya ukurannya sama rata, kita menggunakan tali ya, menggunakan tali supaya nanti dia rata, tidak tinggi tidak bawah ya, jadi semuanya rata.
Nah ini teman-teman, saya jelaskan dulu, ini air sebenarnya ini bukan air hujan lagi, ini air pasang ya. Kalau musim kemarau sebenarnya ini bagus karena kita tidak usah menyiram. Ini siang ini hilang airnya teman-teman, nanti kalau sore datang lagi, cuman tidak tinggi ya. Jadi dia seperti inilah, tapi tidak untuk semua galangan, kesananya malah kering ya. Di sini yang becek ya. Untuk sementara tidak apa-apa. Teman-teman tetap ikutin terus ya. Saya akan membagi kayunya ya dari setiap titik sudut tiang ini. Kita bagi-bagi kayunya, sementara abang dan adik yang memasang melakukan pemakuan ya supaya nanti kuat. Nah ini kan teman-teman kayunya berdiri sendiri ya. Kalau kita tidak melakukan penyikuan, ini bakalan tidak kuat teman-teman. Untuk itulah nanti setiap sudut 4 sudut ini kita akan lakukan penyikuan seperti ini ya, supaya kekuatannya ada. Untuk yang di tengah-tengah tidak dilakukan karena dia nanti kekuatannya ngambil di tempat yang udah dipasang itu ya teman-teman. Itu di situ dia ngambilnya. Nah kita ambil contoh dulu yang sudah dibuat sikunya ya. Nah ini yang sudah dibuat sikunya, jadi kalau di sini sebutnya siku 4 penjuru ya. Jadi ini sudah kuat teman-teman. Ini kan terakhirnya nih. Jadi 1, 2, 3, pokoknya satu tiang ini dikasih semua ya. Nah ini nanti yang jadi kekuatan untuk yang di tengah ini, karena yang di tengah tidak akan dikasih seperti itu ya. Nah nampak teman-teman itu kan. Nah ini seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya juga ini juga seperti yang sudah saya jelaskan itu, dan seterusnya sampai ke 4 penjurunya. Oke teman-teman, untuk pembahasan tahap pertama pembuatan para-para ini masih akan berlanjut di pemasangan talinya nanti. Ini baru pemasangan dasarnya, tahap 1 penancapan tiang, tahap 2 pembuatan itunya lintang tempat tali nanti kita tarik ya. Kemudian setelah kelar nanti kita akan membuat talinya teman-teman. Untuk sementara saya akan membagi kayu dulu, yaitu kan abang saya udah dekat itu. Supaya pekerjaan lebih mudah, saya membagi kayunya di setiap sudut yang akan dipasang. Oke, ayo kita langsung membagi kayunya. Nah ini penampakan yang sudah jadi ya, tapi belum jadi seutuhnya ya teman-teman. Jadi masih ada proses selanjutnya. Nah ini kan kita akan menambahkan kayu seperti ini lagi di sini ya. Nih kayu untuk supaya kekuatan antara tiang ini sama tiang sana itu terhubung. Jadi kita akan tambah kayu lagi di sini. Ini juga ada, dan di tengah satu nanti itu seperti itu teman-teman. Untuk ukuran kayunya ini yang besar. Kalau teman-teman pengen pakai yang besar tidak apa-apa, tapi kalau memang tidak ada kayu yang besar ya yang seadanya lah teman-teman. Kalau ini menurut saya para-para agak ribet dan biaya untuk buatnya juga mahal teman-teman. Kalau bisa yang simple sih lebih bagus sebenarnya, tapi ini walaupun kita buat mahal, ini kita bisa pakai berapa kali tanam ya teman-teman. Untuk beli kayu aja kita udah habis 1 juta lebih ya teman-teman. Belum lagi kita nanti untuk biaya pemasangannya kita keluar biaya juga teman-teman.
Ini menghabiskan tiang itu sekitar 100 hampir 200 ya teman-teman untuk sikunya ya. Kemudian untuk yang ini habisnya 130 ini. Belum lagi nanti bintang di sini nih sekitar 200 batang kayaknya yang akan dihabiskan. Dan itu belum saya beli karena ini kan belum selesai dipasang. Nanti kalau udah selesai baru kita beli kayu itu ya. Dan untuk proses pembuatan para-para ini masih tahap awal, kita akan lanjutkan nanti teman-teman sampai jadi. Silahkan ikutin terus video pembuatan para-paranya ini, karena kalau saya terus-menerus di videokan tidak dijeda nanti durasi teman-teman, durasinya kepanjangan ya. Kita nanti untuk sesi kedua pemasangan lintang tengah samping kiri kanan, kemudian yang sisi tiganya nanti kita akan masang tali ya. Nah teman-teman, cukup sekian dulu untuk pembuatan parak-parak tahap pertama ini teman-teman. Kita akan bertemu lagi di tahap kedua ya. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.